Allah berikan ini, kita hadirkanlah kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang nantinya adalah menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, kalau ngaku jadi orang beriman, bukalah pintu maaf. 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lentera hati, cahaya ilahi. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kali ini kita kembali berjumpa dalam program Lentera Hati. Selawat dan salam bersama-sama kita kirimkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita bersalam dengan beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa, dalam program Lentera Hati kali ini agak sedikit berbeda ya. Biasanya kita menghadirkan ustadz-ustadz senior, namun kali ini tugas berdakwah tidak hanya kepada ustadz-ustadz senior, pada alim ulama saja, melainkan tugas berdakwah adalah tugas kita semua, pemirsa. Baik itu remaja, pemuda, dan orang yang sudah sudah boleh dikatakan senior begitu. Nah, kali ini kami menghadirkan pemuda ya, yang semoga senantiasa dapat memberikan motivasi kepada kita bahwa pemuda juga punya tugas dakwah dan bisa berkontribusi untuk menyebarkan kebaikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, dalam Lentera Hati kali ini, tema kita adalah peran pemuda dalam dakwah kekinian. Ya, kalau dulu dakwah mungkin dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar, sekarang dakwah sangat mudah sekali pemirsa, yaitu bisa menggunakan media sosial dengan berbagai macam platformnya. Kami menghadirkan seorang pemuda, insyaallah calon ustadz juga ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ada Muhammad Maulana ST. Assalamualaikum Maulana. Ini saya panggil ustadz atau gimana? Bang Maulana mungkin. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh dibuka sedikit maskernya biar masyarakat juga tahu. Nah, ini dilihat dari wajahnya pemirsa masih muda ya. Jadi tidak salah nih. Tema kita hari ini adalah peran pemuda dalam dakwah kekinian. Oke, boleh tutup lagi maskernya. Baik, terima kasih sudah hadir ya. Dan nanti kita akan bincang-bincang tentang bagaimana aktivitas Maulana dalam memberikan dakwah atau membagikan informasi-informasi bermanfaat kepada netizen ya, pengikut dari media sosial tersebut. Namun sebelum kita lanjut bincang-bincang, Maulana, kita dengarkan dulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim agar majelis kita, pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Akhina Ivi Audrey Arisesando, dan terjemahan saudari Debbie Ramona yang akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12, dan 13. Mari sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari kamu yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12 dan 13 yang dibacakan oleh qori kita Akhina Ifi Audrey Ari Sesando dan juga terjemahan oleh saudari Debbie Ramona ya. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut bersama Muhammad Maulana ST, ini kita pengen kenal dulu ya. Ya, Maulana ya, pengen tahu dulu ya. Ibarat pepatah kan, tak kenal maka tak sayang ya kan. Tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau tak cinta maka tak sebelumnya kan. Tapi kali ini kita tak kenal maka ta'aruf ya. Nama Muhammad Maulana ya. Muhammad. Sarjana teknik begitu ya. Ini boleh lebih jauh lagi, lebih dalam lagi nggak? Itu lahir di mana, orang tuanya, kemudian aktivitas sehari-hari sekarang seperti apa? Nama lengkap mana Muhammad Maulana tadi Bang ya. Jadi sekarang mana lahirnya di Pekanbaru, bukan sekarang sih dulu. Dulu lahir di Pekanbaru, mana lahir tahun 1996. Ya. Nah, mana juga hidup di keluarga beradat Melayu, Batak, juga ada keturunan India. Sekarang tinggal di Senapelan, dekat dengan Masjid Raya bersejarah Pekanbaru. Masjid Raya Pasar Bawah. Jadi 96. Lahirnya 1996. 96. Sekarang usianya berapa tuh? 24 ya. 20 mana Juni ya. 96 berarti 25. 24 masuk 25 ya. Oke lah. 25. Masih muda pemirsa. Baik, itu usianya. Jadi memang benar tema kita adalah peran pemuda dalam dakwah kekinian. Namun sebelum kita bincang lebih lanjut mengenai bagaimana aktivitas Maulana dalam men-share postingan-postingan yang ada muatan Islami atau ada dakwah di sana, ini kita lihat dulu ya beberapa postingan Maulana di akun Instagramnya seperti apa. Siap. Kita saksikan bersama pemirsa. Seorang anak yang senantiasa aktif di masjid,
Ayo aktif di berbagai komunitas muslim positif yang senantiasa memaksimalkan kita untuk beramal soleh. Kalau kita nggak disibukkan dengan amal soleh, pasti kita disibukkan dengan amal yang salah. Maka ayo sibukkan diri kita dengan amal yang soleh, amalan-amalan terbaik insya Allah. Ikhwan, ayo penuhi masjid. Bismillah, ke masjid, Ikhwan. Semangat ke masjid, jangan ngalah sama yang lain lah. Kita kalau misalkan sekolah aja takut terlambat, ke kampus aja takut kalau telat, ke tempat kantor takut kalau misalkan terlambat, takut potong gaji, takut ini. Tapi kita lupa, yang buat kita hidup Allah, yang berikan kita rezeki Allah, yang berikan kesehatan Allah, kita bisa melihat Allah, kita bisa mendengar Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan semua rezeki kepada kita. Lah kenapa kita kemudian sulit untuk kemudian memberikan setiap apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya dari Allah. Nggak repot kalau kita tahu ini semuanya datangnya dari Allah. Harap semua yang lihat video ini sedang bahagia, karena nggak ada orang di dunia ini yang nggak punya masalah. Semua punya masalah, punya variasi yang berbeda-beda, level yang berbeda-beda, dan orang-orang beriman itu pasti menyikapi masalah-masalah itu dengan kesabaran dan rasa syukur. Karena Allah memberikan Allah memberikan ujian kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya itu untuk mengangkat derajat mereka. Dan hari ini masalah-masalah itu Allah berikan kepada kita, tak lain dan tak bukan ingin menaikkan derajat kita dan ingin mengajarkan kita sesuatu. Dan seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dan belajar atasnya. Semangat dalam menjalani hidup dan selamat. Halo, sampaikan oleh Guru Maulana yang beliau itu berkata bahwasanya ketika mana minta nasihat bagaimana mencari pasangan hidup, beliau selalu bilang kayak ini, ada 4 yang harus antum perhatikan dan antum bisa ambil itu, yaitu carilah karena kecantikannya, karena dengan kecantikan itulah nanti antum ketika memandang dia selalu elok, selalu senang hati, nah mendapat keterangan. Dan yang kedua adalah antum boleh cari karena dia hartanya, karena dengan harta itulah nanti kita akan bisa bersedekah dan lain sebagainya yang berbuat kebaikan. Dan antum bisa cari dia karena kedudukannya atau karena keturunannya yang baik, seperti itu. Dan yang terakhir beliau katakan antum boleh cari dia karena kesolehannya. Nah, kesolehan ini sangat penting. Dan mana bertanya kenapa kesolehan yang terakhir, kenapa yang pertama? Karena beliau jawab ketika antum mendapat yang 3 ini sudah antum dapat pada dirinya dan kesolehan tidak antum dapat pada dirinya, maka tinggalkan dia. Maka apa gunanya kekayaan, kecantikan ketika engkau tidak dapat bersamanya ketika menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu luar biasa. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah beberapa postingan yang diposting oleh Maulana ya, di akun Instagram pribadi. Apa Instagramnya tuh? Maulana T12. Maulana T12. Tadi luar biasa, bisa berdekatan dengan Ustadz Umar Mita, bisa berdekatan dengan Ustadz Abdul Somad, itu luar biasa sekali. Tapi ini kita ada tantangan nih buat Maulana. Tadi kan yang kita saksikan itu apa ya, yang udah diposting ya. Ini kita mau tantang Maulana di depan pemirsa TVRI untuk bisa kasih motivasi atau tausiah ya, langsung. Gimana? Siap ya? Siap. Oke, temanya terserah. Yang penting ini langsung disampaikan kepada pemirsa. Oke, siap Maulana ya? Oke. Emang gugup dulu ya? Pas ngerekam postingan gugup dulu ya? Pemanasan dulu biasanya. Berapa kali tag biasanya tuh? Biasanya 2 kali. Ada diulang juga? Diulang juga. Okay. Nah, ini coba kita lihat Maulana live di TVRI sore ini memberikan tausiah ataupun motivasi untuk kita semua. Silakan. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita akan menyambut bulan Ramadan nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih bulan Ramadan ada bulan mulia? Mulia karena apa? Karena bulan turunnya Al-Quran. Bahkan ada satu malam yang luar biasa yang nggak dipunya seluruh malam, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Teman-teman semuanya harus paham bahwasanya ketika kita beribadah di bulan Ramadan maka seluruh ibadah kita tuh dilipat gandakan, bukan begitu kan? Nah. Dan ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya diganjar dengan 10 pahala. Bayangin ketika kita baca satu hurufnya 1 pahala, di suratul Fatihah saja, teman-teman mendapati 20 pahala karena kemuliaan yang bulan Ramadan. Maka dari itu, kita semuanya harus paham bahwasanya kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan, yang sebagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia, pengen hidupkan kembali, mereka pasti pengen hidup di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan.
Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat dan pandai memilah-milah waktu. Masya Allah, itu langsung ya, langsung terpikirkan ya. Tapi kenapa nggak direkam tadi? Kan bisa jadi konten. Tapi nanti lagi ya, dengan tema yang lain ya. Oke, Maulana ini usianya 24 tahun, mau jalan 25 tahun. Ini kalau boleh saya bertanya, kenapa? Atau jangan kenapa dulu deh. Ini sejak kapan sih Maulana mulai memposting hal-hal yang ada muatan-muatan dakwahnya gitu, ada muatan-muatan Islamnya? Sejak kapan? Sebenarnya Maulana dulu tuh hijrahnya tahun 2014 Bang. 2014. Jadi di momen Maulana hijrah itu ada ceritanya. Jadi 2014 Maulana hijrah, Maulana kenal bersama teman-teman dari Padamara. Nah di sana Maulana belajar. Pada awalnya itu Maulana ditempatkan di bagian IT dan media. Jadi orang belakang lah, ibarat belakang layar ya. Terus 2015 Maulana juga kenal Ustaz Abdul Somad. Di sana Maulana abdikan umur Maulana sebagian untuk merekam UAS, ngedit video UAS. Alhamdulillah juga viralnya dari salah satu teman-teman kita, media teman-teman kita pada Mara. Dan juga 2016 kita ada komunitas sama Sahabat Hijrah. Maulana juga diletakkan di bagian dokumentasi dan IT. Jadi kalau bilang kita mundur lagi terus story mana itu mana tuh aktifnya di belakang layar sebenarnya. Nah, sebelum menampakkan diri ya, sebelum menampakkan diri di belakang layar. Di belakang layar dulu Bang. Jadi 2014, 15, 16 mana ditetapkan di belakang layar. Cuman mana pada saat itu disupport selalu dengan lingkungan yang baik kan. Ada Ustadz Muhammad yang selalu ngajarin mana imam, Al-Quran, juga public speaking. Ada Bang Diki yang selalu suruh mana tampil di Sahabat Hijrah. Nah akhirnya mana pengen up level nih. Nah up level yang mana coba berdakwah lah di media sosial pada tahun 2018. Awalnya mulai berdakwah di tahun 2018. Secara sendiri ya, tampil ya 2018. Lewat tulisan, lewat tulisan juga lewat menyampaikan sesuatu. Apa yang pertama kali waktu Maulana mulai berani untuk berdakwah, tidak menjadi orang di belakang layar, apa yang pertama kali Maulana sampaikan itu tentang apa? Sebenarnya kalau kebanyakan ya Maulana itu karena motivasi dari Ustaz Abdul Somad. Motivasi dari Ustaz Abdul Somad. Motivasi mendengarkan ceramahnya atau motivasi dia menyampaikan sesuatu sama Maulana? Nah dulu tahun 2014 itu kita 2014-15 kita bisa duduk bareng nih sama Ustaz Somad Bang. Oh iya. Jadi ada keistimewaan sendiri dulu ya. Cerita dong tentang duduk bersama 2014, 2015, ya 2016 termasuk? Masuk ya. 2017? Beliau udah mulai sibuk. Berarti 3 tahun bisa duduk bareng dengan Ustadz Abdul Somad. Gimana tuh ceritanya? Apa kemudian yang dari hal itu bisa memotivasi Maulana? Jadi Ustadz Somad tuh selalu bilang seperti ini. Saya kalau ceramah itu di hadapan orang, yang lihat itu cuma 15 orang, 10 orang. Tapi berkat kalian lah ceramah ini bisa ditonton ribuan orang. Bisa jadi kalian yang masuk surga dulu, saya belakangan. Nah itu yang selalu jadi motivasi Maulana. Kadang Maulana kan yang rekam nih, Maulana yang ngedit juga. Maulana ngeditnya itu sambil nangis. Saking Maulana kayak, ya Allah ini yang bisa bersaksi nanti di hadapan Allah. Jadi Maulana ngeditnya sambil nangis. Ya Allah, jadikan ini saksi nanti di akhir. Karena yang nonton ribuan orang, ratusan ribu bahkan jutaan di YouTube. Nah itu yang... Boleh nanya lagi nggak? Kenapa pada saat mengedit video yang Maulana rekam sendiri, itu video ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya? Kenapa bisa menangis? Apa yang terjadi itu? Karena mungkin Maulana termasuk yang Maulana nilainya Maulana beruntung ya. Bahwa hijrahnya itu 2014. Seandainya Allah punya kuasa, Allah bisa buat Maulana hijrah di umur 30, 40, baru belajar agama. Nah Maulana pengen dari hasil video yang ditonton banyak orang itu menghapuskan dosa-dosa Maulana yang masa lalu sebelum Maulana hijrah. Yang mungkin Maulana bisa dikatakan ya biasa-biasa aja. Bahkan Maulana yang Maulana pikirkan nongkrong, nonton konser, duduk sama teman-teman yang sifatnya umum gitu. Itu yang buat Maulana kayak ya Allah nanti ini harus bersaksi gitu. Dari situ kemudian sampai meneteskan air mata. Apalagi kalau Ustaz Somad itu membahas tentang amal jariah, tentang kematian. Dari situlah
Karena sebelum itu, dulu Mona pernah mikir bahwasanya sebelum Mona hijrah, pikiran Mona tuh singkat kali Bang. Jadi Mona mikirnya besok ngapain ya, nongkrong di mana ya. Tapi setelah Mona hijrah nih, pikiran Mona tuh jauh, wah ternyata hidup tuh singkat sekali gitu. Cuma 60 tahun. Terus kita gunakan cuma untuk berfoya-foya gini. Bukankah nanti akan ada hari penghitungan, ada pembalasan juga. Nah di situ Mona pikir, aduh nggak ada waktunya lagi main-main nih. Nah di situ yang bikin Mona kayak ya harus berdakwah lah gitu. Jadi kewajiban ambil bagian bisa berdakwah. Cuma dengan cara Maulana. Walaupun dengan hanya meng-share video-video ustadz-ustadz kita. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. 2014 hijrah. Sebelum 2014 ngapain aja? Menghabiskan umur mencari kesenangan yang nggak ada kesenangan di dalamnya. Karena kesenangan yang Mona dapatkan dahulu tuh ya yang cuma dapat menghibur sehari 2 hari. Emang kita senang kayak misal nonton konser, habis nonton konser udah hilang. Kita duduk nongkrong, teman-teman yang dengan kebiasaannya, Mona dengan kebiasaan mana. Habis dari itu ya kosong, Mona nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Mona hijrah ini Mona baru dapat kayak ketenangan, kayak gimana ya? Ada setelah hijrah baru dapat ketenangan. Baru sadar bahwa nongkrong nonton konser itu kesenangan saja tanpa ada ketenangan. Baru sadarnya kapan? Apa yang membuat Maulana justru menemukan titik balik gitu kan? Selama ini kan senang-senang ya. Artinya anak muda kebanyakan lah ya. Apa yang membuatnya? Sebenarnya ini ceritanya panjang sih Bang. Boleh, panjang pun nggak apa-apa. Butuh 3 segmen kayak ini. Ya, jadi dulu itu sebelumnya Mona ada kumpul-kumpul bareng teman-teman SMA itu buka puasa. Jadi Mona tuh orangnya biasa ya, kalau sholat kalau pengen aja gitu. Kalau sholat pengen aja. Satu hari kan 5 waktu tuh, subuh, asar, maghrib, isya. Berarti sholatnya kapan pengen? Kalau pengen subuh ya subuh. Nah, kadang diingatin mama, Maulana sholat. Mona bilang udah, padahal belum. Saking ya biasa-biasa aja gitu. Iya. Nah, akhirnya pada malam itu malam Ramadan. Ramadan. Ingat nggak tahun berapa? 2014 itu. 2014. Ramadan 2014. Allah. Ramadan 2014. Teman-teman lagi heboh, kita buka puasa bersama, kita main kembang api. Nah, salah satu teman Mona itu cerita tentang satu malam di bulan Ramadan. Nah, malamnya itu malam Lailatul Qadar. Nah, Mona kan ibaratnya yang basicnya bukan apa-apa, Mona kayak biasa aja, tapi terpikir ini malam apa sih Lailatul Qadar? Akhirnya Mona nanya, Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, yang doa kita tuh mudah diijabah. Nah, itu kan. Akhirnya Mona tanya, itu kapan adanya? Entah kenapa Mona pengen nanya, padahal Mona nggak tertarik dengan agama waktu itu. Mona tanya, teman Mona jawab itu ada di 10 malam terakhir Ramadan. Akhirnya Mona pulang, nah singkat aja memang ceritanya. Akhirnya Mona pulang, itu pulangnya jam 11. Mona kepikiran sampai jam 2 malam. Bentar, itu teman Maulana, teman apa? Teman nongkrong atau teman SMA? Teman SMA, teman sama-sama nongkrong. Enggak, teman SMA. Teman SMA. Jadi dulu sering main bareng lah di kelas. Oke. Akhirnya Mona terngiang jam 2 malam. Akhirnya Mona jam 2 malam itu pergi ke masjid. Terngiang-ngiang. Perdana Mona. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Dari pulang itu sampai jam 2 malam terngiang. Itu kadar. Iktikaf gitu. Akhirnya Mona ya kayak beranikan diri ke masjid. Nah, ketika itu keluarga lagi terus Mona ke masjid, terus Mona tidur di masjid tuh, Mona pegang Quran, Mona baca Quran ya seadanya aja, karena waktu itu belum tahsin Quran. Nah, disitulah momen Mona bisa nangis. Cuman untuk memeluk Al-Quran, lihat orang tua, kok bisa ya mereka pergi ke sini, karena lantai di Masjid Raya itu kan dingin. Lalu mereka bisa seperti itu. Akhirnya terpikir itu. Hari kedua Mona juga datang lagi, ada cobaan. Orang tua Maulana kayak nganggap, karena itu momen-momen masa-masa teroris lagi booming-boomingnya. Ya, jadi Mona dikira khawatirnya jangan anak saya bergabung nih. Akhirnya orang tua Mona kayak ada pertanyaan-pertanyaan, gabung ke ISIS nih katanya. Gitu. Ya cobaan itulah. Hari ketiga, hari keempat, terus orang tua Mona belikan Mona baju muslim. Emang sebelumnya nggak pernah dibeliin baju muslim? Ada tapi nggak
yang biasa aja gitu. Jadi baju yang tidak spesial. Nah, tidak spesial. Ada perubahan baik kepada Maulana, orang tua kasih baju spesial. Iya. Akhirnya itu Wana singkat aja. Pas terakhir malam Ramadan, Wana menikmati sekali malam itu. Wana bisa nangis. 2014 itu perdana Wana bisa sholat nangis, perdana Wana bisa baca Al-Fatihah nangis. Kenapa kok bisa nangis? Saya penasaran loh. Wana sendiri penasaran kenapa bisa. Padahal kan sebelumnya sholat ogah-ogahan gitu ya. Tapi kenapa bisa nangis? Sulit loh baca Al-Fatihah sampai nangis itu. Betul. Ya, Wana nggak tahu. Pokoknya Wana pun bingung sama diri Wana sendiri kenapa bisa nangis. Akhirnya di Lebaran, Wana baru tahu bahwasanya awal pertama Wana ke masjid itu pas 10 terakhir malam Ramadan. Allahu Akbar. Pas 10. Jadi ketika itu Wana nangis deras. Wah, ternyata kayak gini nikmatnya, ternyata kayak ini. Akhirnya Mona kayak berminggu-minggu nangisnya, bukan satu malam, berminggu. Saking Mona tuh pengen ke Ramadan lagi. Apa yang ditangisi? Nikmatnya sholat malam. Nikmatnya sholat malam. Karena di Masjid Raya juga imamnya didatangkan dari Palestina, dari Suriah. Jadi suasananya itu kita merasakan kayak ya kayak mana Rasulullah membacakan, mereka lisannya lisan Arab. Nah, Maul, ini ditonton banyak orang gitu ya, bisa nggak Maul ceritain, ini bagian dakwah juga, peran dakwah generasi muda juga di era kekinian gitu ya. Karena tadi Maul berkali-kali menyampaikan nangis terus, kemudian nikmatnya sholat malam. Ceritain ke kita semua, ke pemirsa juga, bagaimana nikmatnya sholat malam di masjid sampai nangis-nangis itu seperti apa? Silakan. Mungkin mana ceritanya langsung ke sini aja. Suratul Fatihah. Perdana mana nangis Suratul Fatihah itu karena apa? Karena pertama 2014 itu karena bacaan imam yang bagus. Terus iramanya juga membantu. Terus setelah itu mana belajar Suratul Fatihah, artiannya itu apa sih? Nah, itu perdana mana baru tahu 2015 kalau nggak salah. Ternyata artinya itu luar biasa banget. Pertama kita pujinya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Terus Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kepada kita, pada dialah kita menyembah dan meminta pertolongan. Terus ihdinas siratal mustaqim itu momen mana pecah nangisnya. Karena ternyata 5 waktu itu kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan lurusmu gitu. Tapi kita karena mungkin kebanyakan Indonesia nggak paham bahasa Arab ya, jadi kita kayak slow aja. Padahal itu hal yang luar biasa. Kita minta jalan yang lurus, tapi terkadang perlakuan kita tuh minta tapi nggak ada usaha gitu. Nah, akhirnya itulah yang bikin apa pecah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan lurusmu. Masa Maulana udah minta, terus mana bermaksiat kepada Allah, mana minta lagi, mana bermaksiat kepada Allah lagi, itu yang bikin apa pecah. Sampai menangis ya? Sampai menangis. Dan itu yang membuat Maulana merasakan bagaimana nikmatnya sholat malam di masjid itu. Wah, Maulana sampai nggak pernah sholat subuh di masjid. Selama setahun itu sholat subuhnya di masjid. Masya Allah. Motivasinya apa itu? Nikmatnya bulan Ramadan itu. Bahkan Maulana pernah saking semangatnya, jam 3 subuh mana ke masjid, pintu masjid belum dibuka. Allah. Bagaimana pengen merasakan suasana Ramadan itu kan mana datangnya jam 2 kadang, jam 2 iktikaf. Terus kita baca Quran. Dan mana pengen ngembaliin suasana itu, mana datang lebih awal jam 3 subuh. Pas pintu masih tertutup. Terus mana tunggu pintunya terbuka, mana masuk mana kayak muhasabah, zikir, baca Quran. Dan itu nikmatnya luar biasa banget. Yang kita hari ini bahagianya itu harus ngeluarin uang dulu. Bahagianya itu harus ke Sumbar dulu, harus ke Jawa dulu, harus ke Bali dulu. Tapi di sini di dalam masjid mana bisa jumpa kebahagiaan cuman bersama Al-Qur'an, muhasabah, umur dan lain sebagainya. Wah, pokoknya momen paling seru Maulana dia di umur itu. 2014. Ini luar biasa. Seorang Maulana usia 24 tahun, momen hijrahnya adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Benar ya? Benar. Allahu Akbar. Saya merasakan hal yang lain ketika Maulana menyebutkan momen titik balik hijrahnya itu justru di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami di bulan Ramadan.
Ini Akhina, Afi dan Debbie kayaknya mau bertanya gitu ya. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Nah, ini balik ke bagaimana Maulana berkiprah di dunia sosial, ya, media sosial, kemudian men-share video-video dakwah. Apa saja yang di-share itu, isinya apa-apa saja. Kemudian kenapa memposting dakwah-dakwah aja? Kan biasanya anak muda postingnya yang lifestyle, nyanyi-nyanyi, ada yang joget-joget juga, ya kan? Jalan-jalan, posting gitu kan. Apa alasannya? Sebenarnya keinginan tuh ada. Keinginan tuh ada. Cuman ternyata setelah kita belajar, kita miliki ilmu itu yang membentengi kita untuk selalu dalam koridor yang dianjurkan. Kayak gitu. Mana pengen joget gitu, mana pengen ada keinginan, ada keinginan, bahkan mana pengen memperkenalkan fisik yang seperti ini, gitu kan, ada keinginan seperti itu. Tapi orangnya ganteng, cakep, tinggi, ya kan. Tapi ini kalau berbakat jadi pemain sinetron, jadi artis, jadi penyanyi, ya kan. Tapi justru memposting hal-hal dakwah. Lanjutin deh. Jadi ilmu itulah yang membentengi mana bahwasanya ketika Maulana kalau misalnya joget, ntar ditiruin orang banyak, itu jasanya jariah. Maulana kalau misalnya posting foto aja, sekedar foto, terus orang lihat Maulana, nanti seandainya ada perempuan yang mungkin dia punya hawa nafsu, dia tertarik dan lain sebagainya, itu jadi dosa juga. Akhirnya Maulana juga posting foto, tapi di dalam foto itu ada cerita yang orang bisa ngambil. Jadi hobi Maulana emang fotografi dan cerita. Jadi Maulana kolaborasikan hobi keinginan Maulana itu. Maulana buat foto juga ya dengan semampu Maulana. Terus Maulana buat cerita-cerita bahwasanya inilah momen Maulana kayak di Batam. Itu kita lagi safari dakwah UAS loh gitu. Jadi orang bisa juga nggak sekedar lihat potensi Maulana di bidang foto, color grading, tapi juga potensi di cerita, ada hikmah yang bisa diambil dalamnya. Enggak sekedar foto. Enggak sekedar foto. Itu yang membedakan antara foto dengan foto yang ada isinya ya. Foto orang yang berilmu dan beriman dengan foto orang yang hobi doang gitu ya. Oke deh, nih dari tadi udah bisik-bisik mau nanya-nanya ya. Siapa duluan? Akhi Ivi atau Debbie? Kak Debbie aja dulu. Curang ya, yang megang mic duluan dia, nanya aku. Ya udah, siapa duluan dia? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Dari tadi kan aku ngikutin cerita Maulana, perjalanannya itu kan luar biasa sekali. Rasanya itu Maulana beruntung menjadi anak muda yang cepat terpanggil hatinya untuk hijrah gitu ya. Tadi dia bilang sebenarnya dia tuh kurang apa sih sebenarnya begitu ya. Cakep ya. Udah semuanya dia udah punya, tapi makanya dia beruntung cepat hatinya terpanggil untuk kembali, dan semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan tayangan kita hari ini. Amin. Pertanyaannya Maulana, kan dakwah, kamu itu sekarang fokus di jalan dakwah begitu ya. Ada nggak sih semacam karena kita datang dengan usia yang muda di suatu tempat, ada nggak kemudian masyarakat yang semacam underestimate, ini anak muda bawa apa sih? Pernah nggak ada penolakan gitu ya? Iya kan? Masih muda juga ya kan? Masih muda juga nih ngajarin ya, mungkin gitu. Ada nggak, pernah nggak ngerasain itu? Dan kalaupun pernah, bagaimana kemudian Maulana menyikapinya? Terus juga tadi kan itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Mau berapa pertanyaan? Dua deh, aku mau satu. Karena kan momentum seperti ini sulit ya. Yang kedua, mungkin lebih ke ajakan untuk teman-teman di rumah supaya bolehlah kita TikTokan, Instagram begitu ya, tapi kontennya itu yang memang positif seperti yang Maulana bilang tadi itu gitu. Karena memang setuju tadi yang Maulana bilang, apa yang kita sebarkan nanti diikutin orang, dosanya kan kita juga gitu lah. Itu deh Maulana. Makasih. Aduh, ini pertanyaan luar biasa dari Ibu Debbie ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, ingat nggak Maulana? Haters. Gimana mengapa ya? Apa sih bahasanya itu, mengcounter? Counternya silakan. Supaya semangatnya nggak patah. Okay. Jadi dulu ada ceritanya juga nih Bang Rizal. Waduh, Mana suka cerita nih. Jadi dulu Mana pernah dakwah itu 2000 berapa Mana lupa, 17 atau 18. Jadi Mana di komen di DM Instagram. Ini dakwahnya tentang apa itu? Mana lupa nih story. Oke. Ya.
Jadi beliau mungkin udah punya ilmu banyak ya, karena Mona mainnya itu di pinggir-pinggiran materi tentang Islam, tentang ya persahabatan, Al-Quran, itu materi paling aman ya kan. Nah, tapi mereka nulisnya gini, antum kalau berdakwah itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu nggak usah banyak apa deh, jangan usah banyak gaya-gaya. Nah itu bikin Mona down. Perdana Mona terima komentar haters down, sampai ya down. Berapa sampai, lama downnya? 3 hari, karena gini ceritanya. Sebentar itu 3 nah, bentar hari. Ada yang down tuh 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun. Cuman downnya itu sampai bikin Mona pengen hapus akun. Tapi mengganggu, walaupun 3 hari mengganggu. Ya, oke. Kepikiran sampai Mona pengen hapus akun Instagram Mona, sampai pengen udahlah, dakwah ini bukan jalan Mona. Nah, ini menarik. Ini mau saya tanya, kenapa sampai terfikirkan untuk menghapus akun Instagramnya? Karena Mona tuh disupport sebenarnya. Dakwah itu kan merangkul. Iya. Yang jadi hakimnya cukup Allah aja. Nah, kita seharusnya ya saling menasihati lah. Seperti itu. Akhirnya Mona down, Mona pengen hapus akun Instagram, Mona nggak mau berkecimpung di dunia dakwah lagi. Tapi alhamdulillah lingkungan Mona mendukung sekali. Jadi ketika Mona kayak itu, Mona cerita ke teman-teman Mona, Ustadz dan teman-teman Mona cerita bahwasanya, tahu Rasulullah nggak? Tahu lah. Rasulullah itu ketika berdakwah pelipisnya berdarah, giginya patah. Mona, apa yang berdarah? Apa yang patah? Nah ketika hati itu yang patah. itu yang patah. Nah ketika itulah Mona kayak termotivasi bahwasanya ya Mona nggak berdarah, Mona nggak patah, cuman dicaci maki, dan itu satu orang. Ya kalau dibandingkan loversnya lebih banyak lovers daripada hatersnya gitu. Kenapa harus Mona mempedulikan itu? Karena prinsip Mona bahwasanya Mona belajar sambil juga mengajarkan. Kan Rasulullah bilangnya ke Al-Quran ya, pelajari Al-Quran dan ajarkan. Nah, Mona terapkan itu juga ke ilmu. Jadi sambil belajar juga Mona sambil memperkenalkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu ya. Masya Allah. Jadi caranya gimana sih? Tadi ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin. Pulihnya seperti apa? Pulihnya ketika Mona udah merenung sendiri lagi, ternyata benar juga nih. Mona cuman mendengarkan satu komentar, padahal banyak orang-orang juga yang mensupport Mona. Kenapa harus Mona berhenti di sana? Iya. Gitu. Yang komentar cuma satu, yang dukung banyak. Ngapain dengar yang satu? Kalau saya punya rumus, kalau yang datang itu racun, tepat tangkis, meskipun satu. Tapi kalau yang datang itu vitamin, saya tampung. Oke, gitu ya. Nah, yang kedua, silahkan dijawab pertanyaan yang kedua tadi tentang bagaimana sih ngajak kita semua. Boleh sih main Instagram, TikTok, YouTube, tapi gunain dengan hal yang benar gitu ya. Jangan sampai bikin dosa jariah. Gitu. Kalau kita flashback lagi ke belakang, Bang Rizal, kita dapati ada pemuda-pemuda hebat di zaman dahulu, seperti Ashabul Kahfi, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti bahkan di eranya Rasulullah SAW yang berada di sekeliling Rasulullah itu adalah para sahabat, itu adalah pemuda. Nah, berarti peran pemuda ini epic banget gitu kan. Banyak ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Harithah juga pemuda waktu itu. Ada Abdullah bin Umar, adanya Umar bin Khattab, punya pemuda ternyata ya. Jadi Mona nangkapnya di sana bahwasanya kita ini punya power yang begitu besar. Dan sayang sekali kalau misalnya kita cuma menggunakan power itu cuma untuk sekedar urusan dunia. Bahwasanya kita juga akan meninggalkan dunia, begitu kan. Jadi ya Mona selalu ajak di story Mona, teman-teman semuanya mengingatkan bahwasanya Mona yang mungkin seperti hari ini, mungkin orang menginginkan fisik gitu kan, menginginkan ini, semuanya akan menjadi bangkai gitu. Apalagi yang harus dibanggain. Terus harta juga akan ditinggalin, dinikmati oleh keluarga kita. Maka dakwah inilah jalan satu-satunya nanti kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah. Maka Mona selalu rekomendasikan untuk teman-teman semuanya, jadikan semua aktivitas kita tuh ladang dakwah. Masuk WC baca doanya, makan baca doa. Ketika melihat teman dapat nikmat harta, kita bahagia. Ya, itu yang mungkin kalau dapat musibah, dapat kesusahan jangan diketawain, doain gitu ya. Insyaallah. Itu Masya Allah, diajak
Ini juga peran pemuda dalam dakwah di era kekinian lewat media sosial begitu ya. Mau nanya? Ntar dulu. Tadi kan Maulana bilang sekarang lagi belajar juga ya. Dikit aja, saya mau nanya dikit aja. Lagi belajar diajari imam, disujudi imam. Bisa dong bacain Al-Fatihah saat ini. Ini apa motivasi buat kita semua juga bahwa yang muda itu adalah pengganti dari yang senior. Maka sekarang juga harus ada kaderisasi, ada penggantian, ada pelatihan juga. Saya boleh nggak sih? Kalau mana requestnya jangan baca karena sarana mungkin mana jelasin ya. Oke, boleh silakan. Oke, gini, kita sering tertarik dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya kita harus paham nih, inti dari baca Al-Quran itu adalah makhrijul huruf kita harus benar baca Al-Qurannya. Dan sedangkan yang kedua itu irama. Nah, irama ini tingkatannya yang kedua. Nah, kebanyakan orang Indonesia tertariknya itu ke irama dulu, ya kan. Nah, Maulana ketika Maulana belajar Al-Quran, yang pertama Maulana pelajari suratul Fatihah, dan Maulana pelajari itu 1 minggu untuk membenarkan bacaan Maulana. 1 minggu ya? Waduh. Sama guru Maulana. Siapa gurunya? Banyak guru Maulana. Ada Ustadz Muhammad Bilal Mujiraya, ada Ustadz Usman Imam Mujiraya, ada Ustadz Harlis. Pokoknya semua yang Maulana anggap mereka bagus, Maulana selalu Ustadz benerin dong, gitu. Akhirnya jadi suratul Fatihah ya pentinglah untuk kita pelajari, bahwasanya ternyata ada loh di seluruh huruf Al-Quran itu ha bulat dan ha yang lurus, yang cara bacanya itu beda ternyata. Ha, za, zo. Nah, itu menjadi harus jadi perhatian kita, bahwasanya kalau saja bacaan kita Al-Quran kita itu salah, gimana sholat kita itu diterima? Bahkan kan kata Rasulullah, syarat sah sholat kita itu suratul kita harus benar kan, surah Al-Fatihah kita harus benar. Nah, ketika kita baca, kita sujud banyak, kita berdiri banyak, tapi bacaan kita salah-salah, gimana Allah menerima sholat kita? Nah, itu yang jadi motivasi Maulana untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Maulana udah belajar Al-Quran itu dari 2014 sampai hari ini masih tetap hasin. Masya Allah. Jadi nggak ada berhentinya belajar ya. Jadi jangan merasa berpuas diri, namun tetap belajar begitu ya. Oke, Akhi, silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya baik, ini pertanyaan untuk Bang Maulana nih. Oh iya, jangan jodoh ya. Ya, jadi gini Bang, kan tadi Abang menyampaikan tentang semangat berdakwah gitu Bang. Ya. Nah, kan manusia ini ada masa semangatnya, ada masa tidak semangatnya gitu kan Bang. Nah, jika tiba masa tidak semangatnya itu atau yang lebih yang lebih populer dengan istilah futur gitu, ya, lemahnya iman. Futur, ketika iman lagi jatuh gitu. Nah, itu kan kita lagi nggak semangat itu. Bawaannya tuh pengen malas-malasan atau rebahan aja di kamar gitu kan Bang. Nah, ketika kita dalam kondisi kayak gitu Bang itu, sedangkan umat ini butuh didakwah gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya Bang? Ketika dakwah ini harus berjalan, tetapi iman kita tuh lagi nggak stabil gitu Bang, nggak lagi semangat-semangatnya gitu. Nah, apa solusi yang Abang bisa sampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin volunteer dalam dakwah juga gitu Bang? Iya. Nah, terima kasih Bang. Biar tetap istiqomah meskipun sedang imannya turun ya kan, tapi kita tetap dakwah nih, dakwah nggak boleh tinggal. Oke, perkara naik turun iman memang manusiawi ya kan, tapi gimana tetap istiqomah untuk berdakwah terus? Gimana, Bro? Sebenarnya yang bertanya itu tahu jawabannya sih Bang. Beliau kan mau ke Mesir nih. Apa beliau ini meniru Jibril? Jibril kan bertanya sama Nabi. Jibril kan udah tahu sebenarnya kan, tapi nanyain Nabi juga gitu. Masya Allah. Supaya disampaikan kepada kita semua. Gimana? Salah satu yang paling penting bagi Maulana adalah lingkungan mungkin ya. Seandainya Maulana nggak bertemu dengan Fodamara ketika 2014 itu, mungkin Maulana hijrahnya setengah-setengah mungkin ya. Kalau mana nggak bertemu Ustaz Somad, mungkin mana juga nggak banyak booster yang bisa mana aplikasikan kehidupan mana. Nah, jadi mana rekomendasikan untuk teman-teman semuanya, aktifkan diri kita di komunitas-komunitas yang baik seperti Armanya Masjid, komunitas Majelis Al-Quran. Majelis yang paling Allah muliakan adalah Majelis Al-Quran. Dan
mengingat mati mungkin ya, salah satunya. Jadi Mona ketika merasa down, Mona dulu pernah DM Ustaz Abdul Somad, WA. Jadi kita merasa down. Kapan tuh? Kapan? 2015 atau gimana? Mona kayak 2015. Itu down karena? Mona merasa masih kurang amal untuk surganya Allah. Down gara-gara itu, iya kan? Oke. Kebanyakan kita sekarang down karena galau, ya. Tapi Maulana daunnya karena kurang banyak amal. Terus DM WA Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah itu dibalas. Wow. Selalu dibalas, alhamdulillah. Luar biasa. Ring satunya Ustadz Abdul Somad dibalas ya. Cerita dulu yang tadi, nanti saya tanya tentang ring satunya itu ya. Coba. Mona tuh sering chat Ustadz Abdul Somad, misalnya Ustadz ini kayak gini. Bahkan kita chatnya itu kadang sampai jam 2 malam. Beliau selalu balas. Terus kadang itu nanti ya. Jadi mana chat Ustadz Somad, mana futurnya Ustadz, mana kayak gini. Ustadz Somad jawabnya apa tau nggak bang? Ustadz Somad jawabnya gini, kira-kira kayak gini. Saya baru pulang tausiah dari Papua, Sorong, dari Maluku. Dan hari ini, malam ini, saya baru sampai di Pekanbaru. Dan ada anak muda yang badannya masih kuat, tapi merengek mengungkapkan bahwasanya dia futur, dia down. Pengen saya campakkan dia ke panti asuhan. Nah itu langsung nangis. Allahu Akbar. Langsung nangis. Itu beliau marah loh itu dari bahasanya ya. Geram melihat. Ini kenapa sih anak muda gitu ya? Terus setelah baca itu gimana? Mona nangis pecah kali malam itu. Tengah malam itu Mona langsung kayak wah ini nggak bisa lagi nih, nggak ada waktunya lagi. Akhirnya Mona kayak besok pagi Mona harus kayak gini, harus zikir, harus baca Quran, harus kayak gini. Jadi lingkungan inilah yang menyelamatkan ketika masa-masa down iman. Kayak gitu, insyaallah. Nah, saya mau tanya tentang kedekatan Maulana dengan Ustadz Abdul Somad. Kok bisa? Kenapa? Saya mungkin banyak pemuda yang justru iri dengan kedekatan Maulana dengan Ustadz. Ponakan atau keluarga? Bukan. Nggak ada ya. Iri ya, kenapa? Karena beliau jadwalnya padat banget. Kalau kita minta ceramah bulan ini, mungkin bulan depan atau tahun depan baru dapat jadwalnya. Kok bisa? WA-an sampai jam 2 malam. Gimana sih ceritanya? Mungkin mana klarifikasi dulu ya Bang ya. Kalau Maulana ini bukan termasuk, mana salah satunya mungkin sedikit dekat. Maulana nggak berani bilang dekat karena Maulana baru hijrah. Sedangkan yang kenal beliau tuh ada yang beliau sebelum 2010 gitu kan. Tapi karena mungkin Maulana kagum dengan beliau dan beliau respect dengan anak muda yang mau hijrah pada saat itu, dengan permasalahan-permasalahan yang anak muda kan banyak main nonton konser gitu. Mungkin beliau respect dengan Maulana dan Maulana meresponnya juga ya hidayah dari Allah, kemudahan. Pokoknya selama Maulana hijrah ini semua dimudahin. Maulana mau jumpa Ustaz Abdul Somad, Maulana bisa. Maulana mau jumpa Ustaz Marmita, dipertemukan. Mau jumpa Ustaz Adi Hidayat, dipertemukan. Muzammil, Taki Malik, semua dipertemukan. Maulana nggak tahu amalan apa yang atau kenapa Allah bisa memberikan itu kepada mana. Padahal banyak orang-orang yang lebih layak mendapatkan itu, tapi mereka Allah tunda sementara mungkin. Ada 2 pertanyaan singkat yang mau saya sampaikan. Ini bagian dari kesimpulan. Siapa yang belum bertemu dan pengen banget ketemu dari kita? Mungkin mana pengen ketemu dengan 2 sekarang. Sama orang yang sama juga. Siapa? Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Marmita. Itu kan sudah. Yang belum maksud saya. Ustaz, kayaknya semua udah. Sudah ya? Udah. Anda termasuk orang yang beruntung, Maulana. Terakhir, ini bagaimana usia sudah menuju kematangan 25 tahun, Nabi menikah juga di 25 tahun, sampai sekarang masih single. Kapan nih rencana meritnya? Nah, ini juga bagian yang paling ditunggu sebenarnya. Sebentar. Biar lu jawab dulu baru kita closing. Silakan. Pernah ke WC dulu boleh? Insyaallah. Gimana?
Wana cuman bisa doa dan ikhtiar. Oke. Wana selalu berdoa, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Berikhtiar. Sudah adakah? Ikhtiar udah dijalankan. Tapi belum ada. Insya Allah ada. Ada ya? Insya Allah. Insya Allah ada. Udah tertulis sebelum Wana lahir. Iya. Baiklah kalau begitu, saya nggak mau menjelaskan apa-apa. Yang jelas beliau masih single. Jadi ini silahkan saja ya. Terima kasih Maulana. Debbie terima kasih, Akina Ivi juga terima kasih sudah bersama-sama kita di program Lentera Hati. Semoga apa yang kita bahas pada petang hari ini dapat kita ambil hikmahnya, motivasi kita bahwa sebenarnya tugas dakwah bukan hanya tugas para ustadz senior, melainkan kita juga sebagai pemuda dapat ambil bagian sesuai dengan kadar pengetahuan kita. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadikan kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinang dapat diakses di channel 48 UHF frekuensi 690 MHz. Transmisi Natuna di Natuna dapat diakses di channel 48 UHF frekuensi 690 MHz. Apabila TV Anda masih tabu,